of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora. Untuk Halo Diaspora edisi kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Alice Matulesi selaku Diaspora Indonesia di Vietnam. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai wanita tangguh diaspora, karena menjadi seorang diaspora sendiri sudah menjadi tantangan ya, apalagi ditambah dia seorang perempuan, kemudian yang juga harus mengalami berbagai macam peran dalam kehidupan sosialnya. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol saja bersama dengan Ibu Alice yang sudah tersambung. Halo Ibu Alice, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI Voice of Indonesia. Dengan senang hati. Terima kasih for having me. Baik, Ibu Alice ini di Vietnam sudah berapa lama, Bu? Sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai perempuan tangguh diaspora. Nah, ini bagaimana ceritanya Ibu bisa menjadi seorang diaspora di Vietnam? Gimana nih Bu ceritanya? Kalau di Vietnam, sebenarnya saya bolak-balik Vietnam sudah cukup lama, tetapi menetap lamanya itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, 2018 ya. Benar. Nah, ini Ibu di sana aktivitasnya? Aktivitas lumayan ya, karena saya di sini sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga sebagai pekerja. Jadi aktivitas sehari-hari lumayan sibuk, juggling around. Ya, tugas sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai profesional. Oke, nah ini berarti pas ya di awal saya bilang kalau sebagai seorang Ibu Alice di negara lain pula tinggalnya gitu ya, yang di tanah air aja dengan berbagai support system mulai dari keluarga, Mbak ART dan lain sebagainya, itu juga sudah tantangannya luar biasa menjadi seorang perempuan. Benar. Nah, ini apalagi di Vietnam sendiri. Tapi kalau dalam pandangan Bu Alice selama ada di sana, bagaimana sih Ibu melihat Vietnam dari segi budayanya terlebih dahulu? Apakah memang cukup suportif terhadap perempuan bekerja dari sisi kebijakan-kebijakannya atau seperti apa? Kalau secara budaya, sebenarnya Vietnam ini kalau saya lihat ya sangat mensupport wanita pekerja. Karena di sini hampir sama aja sih sebenarnya dengan di Indonesia, wanita juga mempunyai hak yang sama dalam bekerja sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai artinya money maker ya untuk di rumah. Jadi untuk hal itu saya rasa sama dengan di Indonesia. Cuman mungkin challenge-nya berbeda karena budayanya berbeda antara Indonesia dengan Vietnam. Oke. Apakah ada misalkan tantangan tersendiri misalkan untuk misalkan di pekerjaan ya untuk perempuan-perempuan yang melahirkan gitu? Apakah ada cuti melahirkan juga dengan durasi yang cukup panjang atau justru lebih panjang lagi dari 3 bulan yang diberikan? Sama aja sih. Sama aja dengan di Indonesia, kalau mau lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, artinya unpaid leave ya. Oke. Baik. Dan mungkin beruntungnya Bu Alice karena kan tinggal di negara yang dari segi budaya dan sosial, dari cuacanya juga kurang lebih sama ya dengan Indonesia ya. Tapi menurut Ibu apa sih yang membuat perempuan diaspora ini tangguh dan unik dalam menghadapi kehidupan di luar negeri, terutama di Vietnam? Ya, kembali lagi kalau wanita itu mungkin tergantung individu ya. Mungkin ada yang di sini di Vietnam atau di mungkin negara apa saja, mana saja, apakah dia hanya pekerja, profesional, ataukah dia mengikut suami, ataukah dia sebagai ibu gitu. Jadi memang betul berbeda. Tetapi kalau secara saya pribadi sebenarnya banyak ya tantangannya, apalagi dibandingkan dengan negara. Mungkin kalau di negara sendiri di Indonesia kita ada yang asisten, kita ada bisa yang membantu, apakah itu asisten pribadi ataukah itu keluarga. Nah, sedangkan di sini kita semua harus lakukan sendiri.
melakukan apa saja itu sendiri, baik itu di rumah, kemudian untuk urusan sekolah anak, semua kita lakukan sendiri. Dan yang tadinya mungkin nggak bisa masak juga kan, suatu tantangan juga ya, yang mungkin tadinya ada yang bantu, sekarang kita harus bisa masak sendiri, membersihkan rumah sendiri, mengurus anak, terus kemudian harus memikirkan jam kerja. Itu semua adalah tantangan yang luar biasa kalau dibandingkan antara Indonesia dengan secara saya pribadi ya. Tapi itu yang membuat kita jadi tangguh. Yang tadinya nggak bisa, akhirnya jadi bisa. Kira-kira seperti itu. Sempat shock culture nggak sih, Bu? Sempat. Yaitu tadi awal-awal tahun, karena semua biasanya kita dibantu oleh orang lain. Sekarang kita harus mau mengerjakan sendiri, sempat shock culture sih ya. Cuman semua itu kan tergantung dari cara berpikir, bagaimana kita mau merubah yang sulit itu menjadi lebih gampang. Itu tantangannya di situ sih sebenarnya. Oke, jadi memang di sana justru nggak ada ya kayak ART gitu ya, asisten rumah tangga begitu? Ada, memang ada. Cuman satu, language barrier. Kalau kita mencari orang lokal, tidak semuanya bisa berbahasa Inggris. Kemudian kalaupun kita mau cari orang yang bisa berbahasa Inggris, udah berbeda lagi ya, berapa yang kita harus bayar ya, gajinya dan lain-lain. Dan saya pikir kenapa tidak semua saya lakukan sendiri dulu, kecuali sampai betul-betul saya tidak bisa, nah baru. Cuman memang kendala yang paling besar adalah di language barrier. Language barrier. Oh, jadi memang nggak banyak yang bisa berbahasa Inggris di sana ya, Bu ya? Tidak semua bisa berbahasa Inggris. Kalaupun ada, itu sangat sedikit ya. Oke, dan tentu biayanya jadi luar biasa. Benar. Oke, tapi apakah ada cerita atau contoh inspiratif mengenai perempuan diaspora? Ya, saya sendiri juga melihat ya, Bu Eli sendiri dengan segala peran yang harus dilakukan, berorganisasi juga di IDN Global, kemudian juga harus mengurus anak dan suami, kemudian juga menjalankan pekerjaan profesional. Nah, ini apakah memang hal-hal tersebut juga banyak terjadi terhadap perempuan-perempuan diaspora khususnya Indonesia yang ada di sana? Saya rasa challenge-nya pasti sama. Melakukan perannya, kemudian melakukan pekerjaan, itu challenge-nya sama besarnya, sama sulitnya. Cuman itu sekarang kembali lagi tergantung dari bagaimana kita mau menyikapi setiap challenge yang ada. Kalau memang kita menyikapinya dengan positif, ya saya rasa pasti segala sesuatunya bisa diatasi ya. Tapi kalau kita tidak bisa tangguh untuk menghadapi challenge yang ada, itu nanti jadi ribet sendiri ya, jadi parah sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Kayaknya sangat tergantung dengan orang lain. Oke, baik. Tapi kalau untuk masyarakat di Vietnam sendiri, memang kita melihat ada negara-negara di Eropa ya, yang misalkan menjadi tantangan bagi warga negara asing atau di Amerika Serikat. Isu-isu mengenai xenofobia atau ketakutan terhadap masyarakat asing gitu kan, itu pasti untuk diaspora menjadi satu hal yang bisa dibilang menakutkan atau bisa menjadi ancaman. Tapi kalau di Vietnam seperti apa kondisinya? Kekhawatiran itu pasti ada, tapi kalau saya lihat dibandingkan dengan negara lain, saya rasa Vietnam masih jauh lebih aman ya daripada mungkin di Amerika atau di Eropa. Di sini mungkin karena saya lihat Asia, masih orang Asia, jadi sedikit banyak budaya Asia itu masih kental. Artinya kami orang Indonesia, budayanya mungkin tidak berbeda jauh juga kalau dalam hal misalnya kebiasaan orang Asia kan mungkin lebih ramah daripada orang di negara-negara Barat lainnya ya. Jadi kami di sini masih merasa jauh lebih aman daripada di negara lain di luar Asia. Oh, oke. Jadi memang lebih apakah juga ada kaitannya karena Indonesia cukup dikenal nggak sih Bu di sana? Nah, ini challenge ya, buat saya ini challenge, karena setiap saya pergi kemana,
pasti ada yang bertanya, where are you from? Are you from Malaysia? Gitu misalnya. Jadi kadang-kadang saya gini, waduh, ini tantangan nih buat orang Indonesia ya kalau kemana-mana. Indonesia jauh lebih besar daripada negara Asia yang lain. Tapi kok setiap orang melihat kami ingatnya langsung negara sebelah, bukan negara Indonesia. Jadi kami berusaha explain ke mereka bahwa Indonesia adalah negara yang terbesar di Asia. Banyak sekali ibu kotanya Jakarta. Kami berasal dari Bali. Justru Bali lebih terkenal daripada Indonesia ya. Tapi inilah challenge yang kami sebagai orang Indonesia di sini, bagaimana caranya memperkenalkan Indonesia lebih lagi kepada masyarakat setempat ataupun orang-orang yang mungkin dari berbeda nationality. Oh, jadi justru kalau untuk di Vietnam ini agak berbeda ya. Karena kan kalau Indonesia di negara-negara ASEAN seperti di Malaysia, Thailand, Brunei, itu kan memang sudah sangat dikenal ya, mulai dari bahasanya, kemudian film-filmnya, lagunya gitu sangat populer. Ya. Tapi kalau di sana itu justru cukup menantang gitu ya. Betul, sangat menantang. Bahkan wah, ini gimana caranya ya supaya orang kalau dengar kita bicara mereka tahu bahwa kita dari Indonesia. Dan biasanya saya sebagai orang Indonesia pasti berusaha untuk biar orang tahu identitas kita adalah orang Indonesia, yaitu dengan cara berpakaian, misalnya dengan memakai batik atau dengan memakai sesuatu yang berbeda, dan akhirnya mereka bertanya, oh bagus sekali ya, ini buatan mana, ini dari mana. Jadi itu yang salah satu cara saya secara pribadi untuk mempromosikan Indonesia. Karena kalau dari bicara mungkin membuat mereka sama-sama Melayunya ya, jadi mereka tidak bisa menebak begitu. Oh, jadi memang perempuan memiliki satu pendekatan yang cukup berbeda ya dan unik untuk bisa mengenalkan kebudayaan, dan paling cepat itu menurut Bu Elis justru melalui fashion. Nah, Betul. apa sih yang paling menarik masyarakat Vietnam? Apakah batiknya atau perhiasan atau wastra atau apa nih Bu? Lebih ke batik ya, lebih ke fashionnya itu. Kalau mereka langsung lihat, biasanya mereka lihat, oh ini batik ya, this is Indonesian traditional dress misalnya, seperti itu. Ya, ini dari Indonesia, kami jelaskan. Kadang tenun, oh ini bagus sekali, dari mana? Dari Indonesia. Itu satu, dari fashion. Kemudian yang kedua dari makanan. Nah, jadi ini juga mungkin salah satu cara kami untuk mempromosikan Indonesia melalui kuliner. Oh, kuliner. Untuk cita rasanya sendiri, apakah cukup mirip-mirip juga? Berbeda ya. Berbeda ya. Masih jauh lebih enak makanan Indonesia. Oh gitu. Dan kalau untuk perbedaan ini kan, apakah justru ini jadi hal yang sulit Bu untuk bisa diterima? Maksudnya sulit untuk diterima saya di negara ini? Maksudnya untuk kulinernya? Kuliner diterima di Vietnam? Oh, justru sangat menarik ya, karena selain masyarakat Vietnamnya yang mungkin ada yang belum pernah, tapi biasanya masyarakat yang ekspat ya, masyarakat nationality lain, mereka mungkin jauh lebih tahu Indonesia melalui makanan. Jadi kadang kami membuat suatu event kuliner mengenai masakan Indonesia, Indonesian Food Festival. Itu kalau kami promosi itu banyak yang datang karena mereka betul-betul lebih tahu makanan Indonesia. Oh, makanan apa Bu yang paling populer diantaranya? Oh, biasanya itu kalau Indonesian nasi goreng, mie goreng, kemudian nasi padang, nasi campur, nasi ayam Bali, yaitu sangat populer sih di sini. Oh, jadi walaupun nasi ayam Bali itu ya perpaduannya pedas gitu ya, saya ngebayanginnya gitu ya, tapi bisa diterima oleh lidah masyarakat Vietnam ya. Justru mereka suka ya setelah kami perkenalkan itu. Oke. Ini menarik banget. Tapi saya jadi penasaran, kenapa masyarakat Malaysia itu justru lebih populer di sana dibandingkan dengan Indonesia?
Kalau saya lihat secara statistik, pekerja migran dari Malaysia lebih banyak sih di sini daripada Indonesia. Bedanya juga antara negara Vietnam dengan negara yang lain untuk pekerja migran Indonesia, mungkin kalau di Vietnam ini pekerja migran Indonesia itu levelnya middle up ya, jadi pekerja profesional ketimbang di negara Asia yang lain atau di negara lain, gitu. Jadi itu yang membedakan antara Indonesia dengan Malaysia. Mungkin Malaysia lebih banyak pekerja-pekerja yang asisten rumah tangga misalnya atau pekerja pabrik. Ya, kalau di Vietnam mungkin sedikit berbeda. Oke, kalau untuk masyarakat Indonesia di sana itu memang lebih banyak untuk pekerja profesional ya, Bu? Iya, betul. Baik, dan ini juga jumlahnya banyak juga yang perempuan ya, Bu? Iya, banyak perempuan juga. Tapi kalau dibilang persentasi perempuan itu dengan laki-laki mungkin tetap lebih banyak laki-laki ya. Kalau perempuan itu mungkin lebih banyak beberapa pekerja profesional, mungkin lebih banyak ibu rumah tangga, tapi punya bisnis lain atau entrepreneur juga di Vietnam ini. Oh, baik. Dan tentunya organisasi-organisasi masyarakat Indonesia yang ada di sana, seperti contohnya IDN Global, itu pasti memiliki menjadi semacam support system bagi para perempuan-perempuan yang ada di sana dengan berbagai program-programnya ya, Bu. Benar sekali. Jadi dari IDN sendiri, sebagai tadi saya sudah sempat sebutkan, kami coba membuat event-event seperti kuliner ataupun cultural event seperti bazar, memperkenalkan apa sih budaya Indonesia dari berpakaian, dari makanan, bahkan event-event tarian termasuk. Oke, keren banget. Dan jadi ternyata selain bekerja secara profesional, mengurus anak dan juga lain sebagainya gitu ya, ternyata perempuan juga bisa punya peran untuk memperkenalkan Indonesia seperti yang dilakukan oleh Ibu Elis Matulesi ini. Kedepannya ada rencana atau mungkin apa yang akan dilakukan kedepannya, Bu? Ada program-program nggak sih untuk semakin memperkenalkan Indonesia? Ya, program untuk tahun ini cukup padat merayap ya. Ya, ada beberapa event yang kami rencanakan untuk kami buat, hampir sama sih ya dengan tahun yang kemarin, dari event-event kuliner, event fashion, kemudian juga memperkenalkan apa sih itu batik. Jadi kami masuk ke dalam setiap komunitas-komunitas yang bisa kami masuk, misalnya seperti komunitas International Women in Vietnam. Kami jelaskan mengenai batik. Mungkin ada mereka yang tahu, tapi apa sih batik yang seperti apa, itu kami coba sampaikan juga seperti tahun lalu, dan tahun ini kami juga akan mengadakan hal yang sama, mungkin dengan fashion show, kemudian juga basar-basar cultural, handicraft dari Indonesia juga akan kami bawa ke sini untuk kami kami display dan jelaskan ini dari mana. Kemudian juga event-event kesenian lainnya. Oke, baik. Dan mungkin ada tips-tips nggak sih, Bu, untuk perempuan khususnya yang akan punya rencana untuk pindah ke Vietnam gitu ya, baik itu bekerja atau mengikuti suami, mungkin apa yang mereka bisa lakukan untuk mengatasi tantangan dan juga meraih kesuksesan di Vietnam? Saya sangat menyarankan bahwa siapapun itu yang mau pindah ke Vietnam atau ke negara lain ya, satu, bahasa Inggris, karena paling utama adalah language barrier. Untuk berkomunikasi dengan orang lain itu sangat-sangat penting. Mungkin dengan bahasa lokal mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus mau belajar bahasa setempat ya, walaupun mungkin tidak fluent, tapi paling tidak mengerti. Kemudian juga mengerti budaya setempat. Kita dimanapun kita berada, kita harus selalu respect terhadap budaya setempat, tanpa meninggalkan nilai-nilai dari budaya kita sendiri. Saya rasa dari situ akan muncul respect antara kita dengan negara di mana kita berada maupun orang-orang lokal terhadap kita.
Kemudian selain itu saya rasa perempuan pun harus punya confidence dalam artian bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lain, bagaimana kita membawa diri kita, itu sangat penting. Kalau tidak, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk mempromosikan Indonesia ke dalam komunitas yang lebih besar. Oke, jadi untuk bisa mempromosikan Indonesia ke komunitas yang lebih besar itu harus punya apa ya, modal-modal yang Benar. memang kalau di apa ya, harus dimiliki juga dalam jangka panjang ya, seperti kepercayaan diri begitu ya Bu ya. Ya. Tapi kalau misalkan untuk yang tidak bekerja begitu, apakah masih bisa juga untuk memiliki peran dalam mempromosikan Indonesia? Oh ya, punya kesempatan yang sama. Jadi saya sangat encourage untuk perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan Indonesia, walaupun mungkin dia tidak bekerja, dia ada seorang istri atau seorang ibu, masuklah ke dalam komunitas-komunitas yang ada, terutama komunitas-komunitas internasional. Karena di situ kita punya kesempatan yang sangat besar untuk mempromosikan Indonesia, bahkan kita juga bisa belajar budaya-budaya yang lain dari mereka dari negara lain. Jadi itu sangat sangat penting sih menurut saya ya. Oke, baik. Bu Elis, terakhir, bagaimana harapan Ibu untuk perempuan Indonesia, perempuan diaspora Indonesia yang ada di Vietnam dalam membangun masa depan yang lebih baik, baik secara individu maupun bersama-sama? Harapan saya wanita Indonesia diaspora berani untuk, jadi jangan menunggu, tapi berani untuk menerima tantangan, berani untuk menghadapi setiap challenge yang ada dengan percaya diri, dengan lebih memperkaya diri lagi akan pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang budaya Indonesia maupun budaya lokal setempat. Kemudian misalnya kalau bahasa Inggris belum bisa, belajar lagi. Karena dengan kita mau belajar banyak, kita mau terus memperkaya diri, memperlengkapi diri, akan membuat percaya diri kita semakin tinggi. Dan jangan takut untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas. Jangan merasa sungkan, oh bahasa Inggris saya kurang atau bagaimana ya. Jangan takut, karena justru kita tidak pernah tahu kesempatan-kesempatan itu terbuka di sana. Oke, baik. Ibu Elis, terima kasih banyak atas waktunya, atas cerita-cerita serunya, atas inspirasinya. Semoga ini pendengar Voice of Indonesia yang sedang mendengarkan saat ini punya rencana untuk ke Vietnam atau menetap ke sana, atau juga bagi diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ya, yang baru tiba, yang masih beradaptasi gitu ya. Jangankan kita sebagai perempuan kemudian merasa, waduh ini jadi tantangannya jadi berlapis-lapis gitu. Dan tadi kita sudah dengar cerita dari Bu Elis, pelan-pelan pasti semuanya bisa dilakukan ya. Dan kalau di awal-awal merasa sulit, itu pasti menjadi hal yang biasa. Tapi kalau dengerin cerita sukses, Bu Elis bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih Bu Elis atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Selamat siang. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.